Menurut Lontera atau Riolong Kerajaan Beru, sebelum berdirinya Kerajaan Beru, wilayah tersebut bernama Ajarenge, kemudian dirintis pertama kali oleh seorang tokoh yang bergelar Puang Ribulu Puang Ricempa. Wilayah tersebut banyak ditumbuhi sejenis pohon kayu yang dinamai Aju Beru. Selain itu, di Ajarenge terdapat pula sebuah pusaka dari Batara Guru berupa sumur bertuah yang bernama Bujung Waranie dan mengandung air dewata. Menurut kepercayaan masyarakat, air sumur itu dapat membawa keberuntungan seperti memiliki keberanian dan kecerdasan. Awalnya, air tersebut berada di Kerajaan Luwu, namun tiba-tiba menghilang dan berpindah ke sekitar Ajarenge. Beberapa waktu kemudian datanglah seorang bangsawan dari Kerajaan Luwu yang bernama Lawara Maluajeng bersama rombongannya untuk mencari sumur yang airnya dianggap bertuah itu. Disitulah putra bangsawan Luwu itu menemukan sumur air bertuah sekaligus memperistrikan seorang putri setempat dan tinggal di Ajarenge. Pada mulanya, masyarakat Ajarenge hanya memakan sagu sebagai makanan pokok hingga datang seorang putra dari menuruni jangan-jangannya yang bernama Lasarewo. Ia membuka hutan belantara yang penuh pohon rumbia untuk dijadikan lahan pemukiman dan perkebunan. Wilayah tersebut kemudian dikenal sebagai Larumpia yang menjadi sawah. Karena kemampuannya membuka lahan pertanian atau perkebunan, Lasarewo kemudian dilantik menjadi raja di atas sebuah batu yang masyarakat menyebutnya Batu Alantireng. Di sebelah batu tersebut terdapat pohon Aju Beru yang kemudian digunakan sebagai nama Kerajaan Beru dan Lasarewo sebagai raja pertamanya. Pada masa pemerintahan Raja Beru yang keempat, Matindro Ridaun Lesang, yang memerintah pada tahun 1381, ia membagi Kerajaan Beru menjadi dua wilayah, yaitu Kerajaan Beru Riaja yang berada di pegunungan dan Kerajaan Beru Rilau yang berada di pesisir pantai. Pemerintahan di Kerajaan Beru Rilau dijabat oleh Raja Matindro Ridaun Lesang sendiri, sementara pemerintahan di Kerajaan Beru Riaja diserahkan kepada adiknya. Pada masa pemerintahan Raja Beru yang ke-12, Matindro Ridwajenna, agama Islam mulai masuk di Kerajaan Beru. Masuknya agama Islam di Beru tidak terlepas dari peranan dari Kerajaan Tanete yang merupakan tetangga Kerajaan Beru. Matindro Ridwajenna adalah Raja Beru pertama yang memeluk agama Islam setelah Kerajaan Tanete pada tahun 1606. Dengan masuknya agama Islam di Kerajaan Beru, beberapa tokoh dan santri-santri agama Islam mengunjungi Pancana sebagai pusat pemerintahan dan tempat pengajaran agama Islam di Tanete. Kemudian agama ini dapat menjangkau kerajaan-kerajaan lainnya sebagian utara Kerajaan Beru seperti Kerajaan Lampoko, Marwangi, Nepo, dan beberapa kerajaan lainnya. Dibangunlah masjid atau musala di berbagai tempat di Beru. Selain itu, dibentuk lembaga pemerintahan dan keagamaan baru, yaitu Parewasara atau lembaga keagamaan seperti imam, bilal, khatib, dan perangkat Islam lainnya. Pada masa pemerintahan Raja Baru, Kalimullah Jonjong Karaeng Lembang Parang yang memerintah tahun 1908, Kerajaan Baru menjadi Onder Abdeling dan di bawah pengawasan controller sampai datangnya penjajahan Jepang tahun 1942 sampai dengan 1945. Setelah pemerintahan Jepang berakhir, kembali pula controller berkuasa di Baru sampai tahun 1946. Pada tanggal 9 September 1945, Andi Sadapoto yang merupakan putra Karaeng Lembang Parang diangkat menjadi raja untuk menggantikan ayahnya. Pada tahun 1947, Andi Sadapoto digantikan oleh Andi Sahari Banong.
pada masa pemerintahan Raja Andi Sahribanong, yaitu pada tahun 1948. Kerajaan baru berubah menjadi Swapraja dengan kepala pemerintahannya KPN Abdul Latif Dengmasiki sampai pada tahun 1949. KPN Abdul Latif Dengmasiki digantikan oleh Patotoreng menjadi KPN dan sebagai kepala Swapraja Andi Sahribanong kemudian digantikan oleh Andi Sumangga Ruka kepala Swapraja baru. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di Sulawesi Selatan, pada tanggal 20 Februari 1960 dibentuklah daerah tingkat 2 Kabupaten Baru dengan ibu kota baru yang wilayahnya meliputi seluruh bekas Onder Afdeling Baru. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang sejarah kerajaan Beruk atau Baru. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.